Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Karina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 80 sampai dengan 86. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran tapi sesuai dengan judul yang sedang dibuka ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik kelas 5 mau lihat yang kelas 5, berarti pilih di bagian sini, klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 3, berarti pilih ini. Nah, nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan. Ini dibuatnya berurutan ya adik-adik, mulai halaman awal sampai halaman akhir. Jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat kelas subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, setelah berolahraga bela diri, tiba-tiba Edo merasa pusing. Edo teringat jika peredaran darah pada tubuhnya pernah terkena gangguan tekanan darah rendah. Kemudian Edo beristirahat di ruang UKS. Tahukah kamu penyebab terjadinya tekanan darah rendah? Nah, sekarang kita akan mempelajari gangguan pada organ peredaran darah manusia ya. Kita akan mencari dari surat kabar, majalah, maupun internet dengan menuliskan nama gangguan dan penyebab-penyebabnya. Karina sudah buatkan di sebelah kanan ya. Yang pertama adalah jantung koroner. Ini penyebabnya adalah adanya penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Kemudian varises. Nah, ini adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Umumnya terjadi di bagian betis. Jadi yang seperti ada merah-merah begini ya, seperti urat, tapi dia itu namanya varises. Kemudian hipertensi. Nah, penyebabnya adalah tingginya tekanan darah dari tekanan darah normal yaitu 120/80, bisa karena stres, makan berlebihan, merokok, dan juga banyak minum alkohol. Kemudian berikutnya anemia. Penyebabnya adalah perdarahan akibat kecelakaan atau luka di bagian luar atau dalam tubuh dan kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Kemudian kesehatan itu penting ya adik-adik bagi kehidupan kita. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia? Nah, nanti adik-adik bisa baca di teks bacaan ini. Judulnya 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Nanti detailnya bisa dibaca dari awal ya. Nanti ada faktornya yaitu faktor perilaku. Nah, ini ada penjelasannya. Faktor lingkungan ada penjelasannya juga. Dan faktor pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Nah, tugas kita menjawab pertanyaan berikutnya. Berdasarkan bacaan di atas, buatlah kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, Karina akan buatkan di sini ya. Kesimpulannya yaitu menurut Hendrik L. Blom, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan. Dari 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan tersebut, ternyata faktor perilaku memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh faktor lingkungan, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Keempat faktor tersebut memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan anggota tubuh. Dalam menari, hendaknya menggunakan pola lantai. Oh, ini tadi yang ini adik-adik ya. Ini tidak. Kita hapus. Karena Karina ke copy yang ini. Ya. Berikutnya coba cari tahu kembali tentang pola lantai. Kamu dapat melakukannya dengan cara mengingat kembali pembelajaran di tema-tema sebelumnya. Ya, Karina sudah contohkan di sebelah sini, sebelah kanan. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pada dasarnya ada 2 pola garis dasar, yaitu lurus dan lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tapi lemah.
Kemudian gambarkan bentuk pola lantai kelompok yang sudah kamu kenal pada kolom berikut. Ini Karina contohkan ya dari buku ini juga. Yang pertama pola lantai vertikal, contohnya seperti ini. Lalu horizontal seperti ini. Lalu ada juga pola lantai diagonal dan juga lengkung, ya. Nah, kemudian ini ada Siti dan teman-temannya menari. Mereka melakukan gerakan tari dengan alat, ya. Gerakan 1 dan gerakan 2. Di sini kita bisa lihat gerakan pertama, mereka menggunakan panah ya adik-adik. Nah, apa alat yang digunakan oleh Siti dan teman-teman? Nah, ini sudah ada jawabannya di sebelah kanan, yaitu busur panah. Bagaimana yang kedua, bagaimana Siti dan teman-temannya menggerakkan propertinya? Ya, yang pertama, gerakan pertama memegang busur panah dengan tangan kanan, diikuti kaki kanan jinjit ya, nih seperti ini jinjit kakinya. Kemudian di samping kaki kiri. Gerakan keduanya, busur panah diarahkan ke samping kiri, lalu kaki kanan melangkah, diikuti kaki kiri jinjit di samping kaki kanan. Ya, nanti diperagakan ya adik-adik ya. Boleh juga sambil digunakan propertinya. Nah, Kak Rina lihat di sini ada ini Edo dan Udin ya. Tubuh manusia memang hendaknya banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan menari, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat peredaran darah di seluruh tubuh terganggu. Dampaknya peredaran darah terganggu dan akan timbul banyak penyakit. Edo tidak mau sakit-sakitan. Oleh karena itu, Edo ingin banyak melakukan gerak. Seperti sore itu, Edo mengajak Udin bersepatu roda. Mereka beradu cepat. Jarak garis start dibuat di depan rumah Udin, sementara garis finish di depan toko Jaya. Nah, lalu kata Udin, jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa menggerakkan badan supaya kita tak pernah sakit. Lalu balas Edo, hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak bersepatu roda sesuka hati. Yaitu pantunnya. Nah, sekarang kita tuliskan isi pantunnya ke dalam kolom berikut. Nah, isi pantunnya tuh tentang menjaga kesehatan ya adik-adik. Menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan menggerakkan badan. Menggerakkan badan seperti berolahraga dan menari. Ini akan membuat denyut jantung meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh kita. Nah, ini kerjasama dengan orang tua disesuaikan ya adik-adik ya. Pernahkah peredaran darahmu mengalami gangguan? Nah, ini disesuaikan dengan masing-masing adik-adik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!